Judul dari apa yang saya sampaikan ini mungkin agak lain ya. Memahami PDRB atau PDB ya, dengan rendah hati. Kalau rendah hati, emang yang enggak rendah hati ya gimana sih? Yang kayak gini nih. Ini saya pernah hadir di sebuah presentasi di Jakarta yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, dan ini judul slide-nya, to be top GDP. Jadi ambisi Indonesia untuk menjadi negara kelima terbesar dalam GDP. Apakah itu baik? Baik-baik saja. Apakah itu penting? Gak begitu menurut saya. Pertama, ini GDP atau PDB doang, bukan per kapita loh. Artinya apa? Untuk menjadi suatu negara yang GDP-nya besar, banyakin anak ya cukup. Itu satu. Terus kedua, bahkan kalaupun PDB per kapita, itu tetap, ya, itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Menjadikan ini sebuah mimpi yang terlalu diglamorkan, itu bisa mungkin bahaya gitu. Nah, mengapa sih orang begitu obses dengan GDP? Ini salah satunya. Kalau Bapak Ibu lihat latar belakang gambar ini, itu semua garis itu ada maknanya. Karena itu semua saya gambar dari perkembangan GNP per kapita semua negara di dunia ini. Cuman karena kebanyakan saya transparankan yang belakang, saya ambil beberapa negara yang bisa kita lihat. Tapi intinya apa? Intinya memang semua negara di dunia ini ras ingin GDP per kapitanya atau GNP per kapitanya tinggi. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah ingin menjadi negara yang asalnya low income, ini kategori Bank Dunia ya. Ini low income itu kalau di bawah 1.135 dolar per orang. Kalau di atas itu kita lower middle income, kalau di atas 4.465 kita upper middle income. Cita-cita kita semua di tahun 2045 itu kita ingin di atas 13.845 dolar per orang. Jadi masuk ke dalam elite club high income country. Indonesia itu tahun lalu, sekarang kurang dikit. Tahun lalu kita udah menyentuh sedikit menjadi upper middle income. Tapi perjalanan kita untuk menjadi high income itu masih jauh. Jadi memang kita ingin semua negara begitu. Ini sehingga ini menjadi tradisi. Menjadi tradisi bahwa GNP per kapita, GDP itu harus naik terus. Nah ini. Nah lalu apa kaitan dengan PDRB? Mengapa PDRB penting? Apakah sepenting PDB? Untuk Indonesia menarik ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat gambar yang atas, itu adalah rentang GNP per kapita dunia. Ini, ya. Dari banyak negara, yang bawah itu rentang PDRB per kapita Indonesia. Kabupaten kotanya. Dua hal yang bisa kita, ini ada income threshold ya. Ini low income threshold, ini high income threshold. Ini berarti middle income range. Ini apa yang kita bisa lihat dari sini? Indonesia itu sangat bervariasi dari mulai yang ini, Jakarta, kota Jakarta itu sudah masuk high income countries, hampir sama dengan Belgia, PDB per kapitanya, sampai fak-fak di Puncak Jaya yang sama dengan Niger. Niger itu satu negara kecil di Afrika Sub-Sahara. Jadi cari dari negara termiskin di dunia sampai negara terkaya di dunia ada di Indonesia. Gitu. Ya, nah, ini penting ya. Nah ini juga nih ada gambar yang menarik yang juga perlu dilihat. Gambar yang bawah itu adalah PDRB per kapita, yang atas itu indeks pembangunan manusia. Ya. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, ada hubungan cukup positif antara PDRB per kapita dengan indeks pembangunan manusia, baik itu data provinsi maupun data kabupaten kota. Cuman kembali saya ingin menunjukkan kepada teman-teman di sini, kalau kita ambil garis batas low income countries, ini lower middle income countries, upper middle income countries, ini high income countries, kembali kita lihat masih banyak kabupaten kota di Indonesia yang masuk kategori
low income country, ini contohnya Puncak Papua, Oyati Jaya, Alor, NTT, Manggarai. Tetapi banyak juga yang sudah masuk ke dalam high income. Ada Morowali, menarik ya. Ada Jakarta Pusat, Surabaya, Jatim. Bagaimana Jawa Barat? Jawa Barat secara provinsi itu masih masuk kategori lower middle income. Padahal Indonesia sudah masuk kategori upper middle income. Berarti kita left behind. Ya. Dan hampir semua kabupaten kota di Jawa Barat yang kuning, hampir semua itu ada di area lower middle income country. Artinya pendapatan per kapitanya di atas 63 juta rupiah. Ini. Tapi dari sini ada juga hal yang menurut saya perlu kita perhatikan. Pertama, provinsi atau kabupaten-kabupaten yang kaya-kaya ini, itu dia ada di bawah garis tren indeks pembangunan manusia. Maksudnya apa? Garis tren ini. Garis tren itu kan rata-rata, ini kalau dalam statistik ya itu namanya conditional average atau conditional mean. Jadi katanya kalau income per kapitanya segini, ya harusnya sih di sini loh IPM-nya. Nah ini kebanyakan kabupaten kota yang kaya-kaya ini, itu dia kalau dalam bahasa Inggris mungkin underachiever. Potensinya tinggi tapi tidak mampu merealisasi potensial. Gitu. Atau nggak tahu kenapa, itu misteri, nanti yang kita bisa bahas. Yang jelas mereka seharusnya dengan uang sebanyak itu bisa meningkatkan IPM daerahnya dengan lebih baik. Ya. Lalu oke, sekarang baru masuk untuk ke PDRB-nya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Bambang, tapi saya mungkin kalau boleh mengulang dengan cara yang agak lain. Ini untuk memahami lebih akurat apa itu PDB, ya, dengan berbagai pendekatannya, kalau saya lebih senang melihatnya dalam konteks tabel input-output. Ya, tabel input-output. Jadi tabel input-output itu misalkan ada dua sektor ya. Di dua sektor ini dia menggunakan input, ini biaya, ke bawah itu biaya produksi. Nah ini biaya produksi itu ada biaya antara itu disebut dalam ekonomi namanya secondary input. Lalu ada yang disebut primary input. Secondary input itu adalah bahan baku yang habis sekali pakai, itu namanya antara. Lalu primary input itu adalah input yang tidak habis sekali pakai. Mesin-mesin, tenaga kerja, nah itu primary input. Nah ini pertama sini yang ada juga yang dibeli domestik, ada yang diimpor kan, kapas juga misalnya yang diimpor. Nah ini gaji dan sewa modal itu adalah kategorinya primary input. Jadi input yang tidak dipakai, bisa dipakai lebih berkali-kali. Nah primary input itu jadi PDB, jadi nilai tambah. Jadi untuk pendekatan GDP produksi, maka GDP produksi itu dihitung dengan cara mengurangkan total input dari input antara atau secondary input. Maka selisihnya 104 itu adalah GDP. Tetapi bisa juga dilihat langsung aja, lihat berapa primary inputnya. Ya, ini pendekatan pendapatan. Primary inputnya segini. Berarti ini sama, harus sama. Lalu pengeluaran, ini aja. Pengeluaran itu C plus I plus G plus X semua digabung termasuk importnya. Ya ini dikurangi semua import. Ini hasilnya harus sama, 1064. Jadi ada balancing di situ. Nah, lalu selain PDB atau GDP, ada juga alternatif measure dari welfare yang bisa dilihat dari tabel ini. Kenapa? Karena PDB itu sering kurang akurat, karena di dalamnya kita menggunakan impor. Sekarang gini sih, kalau GDP itu kurang welfare, terus kalau harus kita kurangkan impor kita, kadang-kadang orang bertanya-tanya gitu. Memang kalau saya makan apa ya? Saya makan ini impor dari Thailand, gitu ya. Terus saya makan, kesejahteraan saya nggak bertambah, katanya kan. Bertambah dong, enak kok, uang enak ya kan, gitu. Jadi kenapa PDB dikurangkan impornya, dianggap kesejahteraan? Kan boleh dong kita ngimpor terus jadi sejahtera karena senang. Nonton filmnya impor semua, apakah nggak tambah sejahtera? Sejahtera, senang banget kita. Ya, jadi katanya GDP bukan ukuran yang sempurna untuk kesejahteraan. Bagaimana kalau misalkan konsumsi
Ya, jadi konsumsi saja udah. Ini juga ukuran yang banyak dipakai oleh ekonom. Gak peduli mau impor mau enggak, kalau dia mau konsumsinya dia sejahtera gitu loh. Ya kan, kalau ada orang misalkan Bapak Ibu ada negara yang minyaknya banyak banget gitu. Diem aja, nggak usah beraktivitas produksi, semua ngimpor aja. Apa dia nggak sejahtera? Sejahtera toh? Ya nggak? Sejahtera pasti. Nggak usah kerja, nggak usah ada GDP-nya. Ini ngimpor aja terus, dan bisa juga ada sejahtera. Kasihan dia kalau ukuran GDP sebagai kesejahteraan, dia nggak sejahtera. Padahal angkat kaki kok sejahtera kok. Ya, ya jadi lu cek aja. Lalu ada lagi yang bilang, oh nggak cukup juga karena kenapa ini nggak dimasukin ke dalam komponen kesejahteraan? Ini kan kalau kita invest itu kita mengharapkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Lalu kenapa government expenditure kok nggak dimasukkan kesejahteraan? Karena government expenditure juga akhirnya jalannya kita pakai, gitu. Itu juga kesejahteraan. Jadi ada yang disebut dengan gross national expenditures. Ini beda ya, gross national expenditure atau domestic absorptions itu ukuran kesejahteraan yang lain sebagai alternatif, sebagai konsumsi. Jadi ini aja digabung semua, ini gross national expenditures. Nah itu sedikit hal teknis. Nah ada hal yang lebih teknis yang mungkin tidak akan saya terangkan lebih detail, tapi intinya aja, mungkin Kang Dadan bisa lebih tahu. Di dalam ekonomi ada yang disebut dengan konsep consumer surplus. Consumer surplus itu ada kaitannya dengan GDP sebagai nilai transaksi di pasar dan dikaitkan dengan kesejahteraan. Karena dalam ekonomi mikro, consumer surplus itu adalah ukuran utama sebuah kesejahteraan masyarakat. Idenya seperti apa? Seperti begini, kalau Bapak Ibu nabung, 2 tahun, 3 tahun nabung tiap hari berapa gitu, sampai akhirnya dapat uang 20 juta nih di tabungannya. Ya. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu datang ke iBox. Membeli iPhone seharga 19 juta. Ya, pulang ke rumah, dengan buku tabungan nyisa tinggal 1 juta. Padahal dia tuh udah bangga banget punya uang tabungan 20 juta itu selama ini. Disombong-sombongin ke teman-temannya. Cuman pulang kemudian hanya dengan uang 1 juta. Sisanya. Menurut Bapak Ibu, pulang ke rumah wajahnya happy apa sedih? Menangisi enggak? Sedih saya, uang saya tinggal 1 juta gitu. Taruhan mas saya? Enggak. Sibuk aja mencet-mencet, asik aja, pasti itu. Kenapa? Karena dia mendapat consumer surplus. Maksudnya apa? Maksudnya nilai ekonomi, nilai uang dari si iPhone yang dia beli 19 juta itu lebih tinggi dari 19 juta taruhan. Karena kalau kurang dari 19 juta nggak mungkin beli dia. Jadi dia dapat untung. Dan itu selalu terjadi kalau dia belinya tidak dipaksa. Jadi sekali transaksi dalam ekonomi itu ada 2 pihak yang diuntungkan pada titik itu juga. Konsumen, karena dia nggak mungkin mengeluarkan uang 19 juta kalau nilai ekonominya tidak lebih besar dari 19 juta, happy dia. Produsen yang tidak mungkin menjual barangnya kalau barangnya diproduksi lebih mahal dari 19 juta. 2 pihak langsung bahagia pada saat itu. Makanya transaksi pasar itu dianggap ukuran kesejahteraan. Jadi untuk ibu-ibu, kalau Indonesia mau sejahtera, yang sering-seringlah belanja. Bapak-bapak maaf ya. That's the point gitu. Oke, nah lalu saya ingin masuk ke hal yang menarik di sini. Untuk ngelihat beberapa kelemahan PDRB. Judulnya Kota Depok yang penuh misteri. Ini Kota Depok. Ada Bapak Ibu yang dari Depok? Punya rumah di Depok? Mana orang Depok? Orang Depok? Nggak ada? Oke. Bapak orang Depok. Ini saya kasih clue aja. Kalau ada orang Depok ngaku miskin, tempeleng. Jadi ini. Ini. Oke. Ini lihat nih. PDRB Kota Depok tahun 2022 berdasarkan harga berlaku itu 38 juta rupiah. Kalau di ranking, itu ranking 306 per 514. Coba bayangin. Handap pisan di bawah. Sekarang cek IPM-nya. 81,86, ranking 24 di atas dari 514. Lihat lagi komponen pengeluaran per kapita yang ada di dalam IPM-nya. 15,9 juta, ranking 24 per 514. Yang mana yang benar? Kalau beda tipis, Betty, cincai lah. Ini satu dia 24, satu 300-an. Ini salah satu must be crazy, gitu aja. Ada yang bisa tahu nggak kenapa ini?
Jangan Pak Bambang. Tapi ini walaupun bercanda, walaupun seperti lelucon, this is a very serious issue, Pak. Very serious issues. Kok bisa ada dua statistik yang memberikan kesimpulan yang jauh bertolak belakang, terus saya mau pilih yang mana? Saya mau milih pemimpin Kota Depok yang paling berhasil. Misalkan ya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Saya mau pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Gitu. Oke, saya kasih tahu masalahnya. Seperti tadi disampaikan Pak Bambang, PDRB itu dihitung berdasarkan aktivitas produksi yang ada di daerah di situ. Bukan orang yang alamatnya di situ, itu aja. Orang-orang Depok yang jadi pejabat, yang jadi eksekutif dan lain-lain, itu nggak kerja di Depok, Pak. Kerjanya di Jakarta. BPS datang mensurvei, PDB Jakarta. Jakarta yang kena. Di Depok nggak ada. Di Depok dia belanja, makanya tinggi. Makanya EPM-nya besar. Hanya dengan ketidaksempurnaan itu aja deviasi jadi besar. Dan ini tidak hanya terjadi di Depok, Pak. Kalau kita lihat, Depok itu kan ini ya, Depok itu kelihatan lah dari satelit itu terang gitu ya. Ini Morowali, Pak, gelap, Pak. Gelap ini, mungkin hanya tempat karaoke 1-2 aja kali di situ. Ya. Tapi Morowali itu ranking 5 PDB per kapitanya. Walaupun dia ranking 176 pengeluaran per kapitanya. Dan ini banyak terjadi, terutama kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Termasuk Jakarta. Kenapa ada yang bilang Jakarta itu sama dengan Belgia? Saya bilang ya wajar. Orang gedung-gedung tinggi yang lantai-lantai atas itu perusahaan-perusahaan Belgia kok misalnya. Itu dicatat sebagai PDB Jakarta loh. Karena multinational corporation di Jakarta itu ya punya multinasional. Jadi ketika orang bilang PDB Jakarta sama dengan Belgia, ya orang-orang Belgia kok itu. Menurut saya. Jadi itu aja. Nah jadi, oke. Nah itu satu. Yang jelas PDRB itu bukan hanya masalah statistical perhitungannya. Tapi dari segi konsep juga banyak masalah. Ya. Salah satunya adalah saya kan mengajar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dan setiap kuliah pertama itu saya selalu mensurvei mahasiswa untuk memikirkan atau mencatat 5 hal yang paling diinginkan dalam hidup apa. Apa aja, nggak peduli, 5 hal. Lalu saya kumpulkan tuh, itu selalu 80% tidak bisa dibeli di Alfamart. Selalu Pak, istri yang soleha, ada bisa dibeli di Alfamart. Suami yang sabar, nggak ada bisa dibeli di Alfamart. Itu 85% itu nggak bisa dibeli di Alfamart. Tetapi kita mengukur, BPS mengukur kesejahteraan masyarakat dengan sesuatu yang hanya bisa dibeli di Alfamart. Jadi kalau kita terlalu congkak, tidak rendah hati dalam mengartikan ini PDRB, kacau Pak. Gitu. Ya. Nah ini hal-hal yang banyak diinginkan masyarakat, orang itu tidak ada bisa dibeli Alfamart. Perdamaian, udara bersih, keadilan, flood protection, clean air, itu nggak ada. Jalan yang tidak macet, emang nggak ada. Padahal itu diinginkan banyak orang. Ya, nah ini ada satu joke dari Samuelson. Kalau teman-teman pernah belajar ekonomi, ini pernah mendengar Samuelson. Itu bapak ilmu ekonomi modern. Ya. Dia pernah bikin joke gini, tapi ini joke versi Samuelson, ini versi joke versi saya. Kalau petugas BPS yang laki-laki di seluruh Indonesia, ini maaf agak bercanda ya, menikahi asisten rumah tangganya, misalkan Bu, maaf, maka besoknya ekonomi Indonesia resesi Pak. Kenapa? Karena kalau misalkan dia masih asisten rumah tangga, Bapak Ibu di sektor 17 itu tadi, itu di bawah tuh ada jasa rumah tangga ya. Oke? Ketika BPS mensurvei, oh Bapak, Ibu siapa? Mbak siapa? Oh saya asisten rumah tangga. Oh gaji Mbak siapa? Berapa? Gaji Mbak segini. Oh, masuk PDB sektor jasa rumah tangga. Ya sih? Lalu semua dikawini, mohon maaf. Besoknya BPS datang, Bapak, Mbak kerjanya apa? Oh saya nyuci, saya ngepel, saya ngurus anak. Oh iya. Mbak digaji? Oh enggak. Saya istrinya sekarang. Oh Mbak enggak masuk GDP.
Tiba-tiba besoknya GDP hilang, Pak. Terus apakah economic activity kesejahteraan berubah? Tidak. Hanya simply statusnya aja yang dulu asisten rumah tangga, sekarang istri. Jadi ibu-ibu, istri yang di rumah, yang kerjanya berat itu, Pak, itu tidak tercatat sebagai aktivitas ekonomi yang berarti. Itu salah satu kesalahan fatal GDP itu. Gitu. Nah ini yang dibilang sama bukan saya. Saya hanya memversikan joknya pada saya aja. Nah itu satu, tidak mengukur hal-hal yang banyak dirasa penting oleh manusia. Kedua, ini masalah isu distribusi. Nah ini Bapak Ibu lihat nih, kita di mana ya? Kabupaten Bandung ya? Bandung. Bandung itu kan kalau saya salah, mohon koreksi. PDB per kapitanya ini kalau nggak salah tahun 2022 ya, saya lupa. Itu 38 juta per orang per tahun. Artinya apa? Artinya kalau ini agak kurang relatable nih angkanya. Saya bikin relatable ya. Kalau saya kali jumlah anggota rumah tangga, berarti itu menjadi per keluarga. Betul? Lalu kali bagi 12 menjadi per bulan. Oke? Coba lihat. 11,8 juta per bulan. Jadi artinya kalau semua income yang terkumpul dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Bandung ini dikumpulkan, kemudian saya bagi rata, Bapak Ibu masing-masing per keluarga dapat 11,8 juta. Wow. Terus tukang beca yang nongkrong di situ, iya gitu ya. yang parah ini Bu. Kota Bandung 41 juta. Saya aja nggak segitu, Pak. Tapi itu rata-rata. Ini problem kan? Dan ini tidak menjelaskan kenapa ketika pemerintah membagikan BLT, bukan BLT, membagikan sembako yang beda harganya 1.000 di pasar 1.000, di pasar 10.000, di sini 9.800, 9.000. Itu semua ngantri ke sini tumplek, Pak. Salah satunya di Kabupaten Bandung ya pasti. Warga Bandung, wah gitu. Katanya income-nya 11 juta. Nah, kok gini? Nah itu problemnya itu tadi. Jadi ini, dan kita memang parah dari distribusi ini sedikit nih. Ini saya dapat data terbaru nih. Indonesia dan Vietnam. Indonesia itu merdeka dengan Vietnam hampir sama Pak, saat bersamaan Pak. Indonesia Agustus, nanti kita merdeka 17. Vietnam itu sekitar bulan September, kalau nggak salah. Tahun yang sama, 1945. Jadi mereka juga, Bappenasnya punya visi Vietnam 2045. Indonesia juga punya Indonesia visi 2045. Sama-sama ambisinya. Cuman yang menarik kalau kita lihat ya, di Vietnam itu ternyata orang yang hidupnya di atas $10 udah nyaman tuh ya, $10 per hari, itu jauh lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia itu kebanyakan di sini. Jadi lebih banyak orang yang miskinnya, miskin dalam arti relatif ya. Jadi kenapa ya? Karena padahal income per kapita Indonesia lebih besar Pak daripada Vietnam. Tapi kalau ngelihat distribusi ini, itu jelas ternyata hanya segelintir orang yang sebagai rough guideline, ya, itu kalau income per kapita 11 juta itu artinya hanya 30% orang di atas itu, sisanya Pak, di bawah itu aja. Dan Indonesia itu kalau kita menggunakan gini yang benar, ya, maksud saya benar begini, bukan berarti BPS salah. Jadi gini, ketimpangan di Indonesia gini itu dihitung dengan pengeluaran Pak. Ya, sementara di luar negeri kebanyakan menggunakan pendapatan. Kalau kita menggunakan pengeluaran itu pasti akan underestimasi. Kenapa? Karena orang kaya tabungannya nggak kehitung. Betul? Orang miskin pinjolnya yang kehitung. Ya kan? Berarti kelihatan merata gitu loh. Kalau income lebih parah lagi. Nah kalau kita pakai income berdasarkan beberapa penelitian, kita itu gininya hampir 0,5 Pak. Di Indonesia itu. Dan kita tuh lebih timpang daripada embahnya kapitalisme Amerika. Jadi kalau Amerika kapitalisme, dia ternyata lebih Pancasila daripada Indonesia. Mereka lebih merata daripada Indonesia. Oke, nah itu. Nah, lalu ada yang bilang GDP itu diperlukan tumbuh untuk mengurangi kemiskinan. Nah jawabannya ternyata tidak selalu. Nanti juga saya sampaikan di Indonesia dalam beberapa episode juga tidak selalu. Nah ini data-data yang menunjukkan di sini ya. Ini adalah ternyata tidak selalu gitu loh. Penurunan kemiskinan itu diikuti berbarengan dengan growth in GDP. Ini contoh di daerah di sini itu growth in GDP with increasing poverty itu sering terjadi. Nah ini yang disebut dengan immiserating growth.
Jadi pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan. Di Indonesia pernah mengalaminya, saya kasih tahu. Lalu ini data dari World Happiness Report yang menyatakan bahwa happiness, kebahagiaan, itu ada ukurannya, ada indikator di BPS juga mensurvei itu. Ya. Itu yang bisa dijelaskan oleh GDP itu hanya sebagian kecil. Gitu. Sisanya itu di faktor lain, Pak. Ada health, freedom, generosity, dan lain-lain. Ya. Ada yang bilang kemarin kepala BKKBN Indonesia, lagi viral tuh, orang Indonesia miskin tapi bahagia katanya. Saya nggak setuju Pak, karena dia benchmarknya nggak jelas. Karena kalau berdasarkan data World Happiness Report, Indonesia itu ranking bawah Pak, kebahagiaannya. Ya. Indonesia itu ranking 3, ranking 2 di dunia, itu mungkin mix up dengan ini. Setelah Nigeria, itu bukan kebahagiaan, tapi religiusitas. Jadi kalau masalah religiusitas, kita nomor 2 di dunia. Gitu loh. Jadi mental wellness-nya udah bagus, tapi physical wellness sama economic wellness-nya kurang, itu aja. Ya. Nah, terkait happiness, ini ada cerita menarik. Ya. Karena happiness itu juga salah satu indikator kesejahteraan yang mungkin harus dipopulerkan juga. Ya. Nah, ini cerita menarik yang buat saya lucu tapi getir. Happiness dengan umur, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat, temannya tiba-tiba beli motor gitu ya, motor baru gitu, agak gede gitu, terus jalan-jalan yang suka touring, terus touring sama teman-temannya, hati-hati, itu midlife crisis tuh. Tetap, iya midlife crisis itu. Tetapi Pak, tenang, don't worry. Midlife crisis itu umum. Jadi midlife crisis itu terjadi. Ini berdasarkan penelitian. Jadi ketika kecil, kita tuh happiness itu Pak turun sedikit kan. Di umuran mid 45 55 itu naik Pak. Set gitu ke atas. Jadi seperti bentuk kurva smiley. Ada titiknya. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini. Nah, midlife. Wah, lagi nyari kesenangan baru, midlife crisis. Nah itu. Nah ini di Amerika kayak gitu, di Inggris kayak gitu, di Jerman kayak gitu. Nah ini yang menarik Pak, di jurnal terkenal Pak PNAS, ternyata pola yang sama terjadi untuk simpanse, ya, untuk orang utan, untuk great ape. Jadi semua primata mempunyai kelakuan yang seperti itu mirip Pak. Jadi jangan don't worry. Kalau kita primata, kita sama, sama. Cuman yang menarik, kalau saya plot data Indonesia, ini datanya. Umur 20 turun, umur 30 turun, 40 turun terus, 50 turun sampai mampus turun terus, Pak. Ini saya jadi bertanya-tanya, what happened? Apakah ini Asian values? I don't think so. Kemudian saya share ini ke teman saya yang pakar kemiskinan, Pak Asep Suryadi itu di Semeru. Saya bilang, oh Pak Arif, saya tahu penjelasannya. Saya orang Tasik. Saya tahu persis, Pak. Di Tasik tetangga saya, itu ada ibu bapak udah agak tua, anaknya udah kawin. Anak udah kawin 3 orang, cucunya 3. Berarti dia tinggal sekitar 7 orang satu rumah. Belum punya rumah anaknya. Udah kesempitan tuh, udah tua, kemudian badami. Badami gitu, Pak, Ibu, Bapak Ibu kan sepuh, ya. Terus Bapak Ibu ngontrak lah gitu. Diusir, Pak. Tapi kan orang ke anak gitunya. Mungkin itu terjadi di Australia, Pak. Yuk badami yuk, misalkan. Naon, apa itu tersepuh ada gitu di Australia itu. Mana nu keluar aing beli we gitu. Beli itu di Australia, Pak. Di Australia itu orang umur 18 tahun tuh harus hidup mandiri. Di Indonesia saya aja baru 10 tahun lalu saya keluar dari rumah orang tua. Di Indonesia culture seperti itu tuh. Termasuk di Indonesia itu, kenapa misalkan profesor sangat diminati? Karena profesor itu salah satu profesi yang kalau dia jadi profesor itu 70 tahun pensiunnya. Pensiun kalau di luar negeri itu diharapin, wah indah sekali hidup ini. Di Indonesia pensiun itu nightmare. Gaji pokok doang orang hidup naon, kan gitu. Jadi social security kita untuk old age itu masih kurang baik, ya wajar aja kayak gini gitu. Nah itu jadi, hal-hal seperti ini menurut saya juga bagian yang harus kita pikirin ya dalam mencari indikator kesejahteraan. Terakhir mungkin, minimum apa sih? Minimum apa? Kalau kita ingin, jangan terlalu banyak, minimum kalau kita ingin mengukur kinerja ekonomi
yang ideal, yang cukup lengkap lah. Ya. Menurut saya nggak banyak, ya, selain PDRB atau PDB. Ini yang saya sebut sebagai indikator-indikator pertumbuhan ekonomi inklusif atau pertumbuhan ekonomi berkualitas. Ya. Apa? Tentu growth. PDRB itu harus ada. Karena kalau tidak ada growth, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi berkualitas dong. Pertumbuhan ekonominya aja nggak ada ya BB ya. Jadi pertama ya tentu PDRB. Lalu menurut saya yang kedua adalah real wage. Upah rata-rata, real. Jadi upah kita rata-rata dibagi indeks harga. Jadi secara real dalam harga konsan upah tuh naik apa turun sih? Kan sebagian besar orang di Indonesia itu kan pekerja, Pak. Saya pekerja, Bapak Ibu pekerja. Ya, coba track dong real wage-nya. Kalau bekerjanya sama, real wage-nya turun, something must be going on wrong. Gitu loh. Walaupun ekonomi Indonesia, wah growth-nya 7, 8, 5. Kalau real-nya turun, nah punya siapa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi kedua menurut saya, Bapak Ibu harus track real wage. Upah real, Pak. Itu satu, itu yang kedua. Satu growth-nya ya, kedua upah real. Ketiga itu adalah yang namanya kesejahteraan, itu pasti terkait dengan pekerjaan. Tapi jangan lihat angka pengangguran. Angka pengangguran itu banyak bohongnya, mohon maaf saya bercanda itu. Bukan banyak bohongnya, misleading, Pak. Karena pertanyaannya juga aneh. Anda bekerja nggak selama 1 jam aja, minimal seminggu terakhir gitu. Oh masa iya sih Pak? Gitu. Masa itu dipakai sebagai indikator livelihood? Ya, yang lebih berkualitas lah, misalkan informality atau formalitas, pekerjaan di sektor formal, naik apa enggak. Jadi informalitas menurut saya harus di-trace. Lalu kemiskinan, terakhir ketimpangan. Itu menurut saya cukup. Di track ini itu lumayan lah Pak. Agak kita tidak akan miss kalau ngeliat ini. Nah ini kita lihat data ini selama 2 periode, ya, periode 2015 sampai 2019, lalu setelah krisis dan sesudah krisis, ini perbedaannya drastis. Setelah krisis itu menurut saya, sebelum krisis itu perkembangan ekonomi Indonesia itu lumayan bagus dari segi ini Pak. Kenapa? Karena lihat real wage. Ya. Real wage itu naik 9% per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5. Artinya, our worker gain advantage out of growth. Pak. Jadi dan itu pasti ketimpangan akan berkurang. Pasti. Karena kan ini kan ketimpangan fungsional. Kan dalam distribusi faktor produksi itu ada kapitalis, ada labor. Kalau labor gaining advantage, kapitalis pasti turun advantage, itu pasti ketimpangan berkurang. Dan pasti ketimpangan berkurang, nih lihat Pak. Ketimpangan berkurang. Tuh. Ya kan? Turun 2,2% per tahun. Ini terjadi karena real wage 9,1%, PDB 5,1%. Informalitas juga berkurang per tahunnya 0,43 percentage point. Kemiskinan berkurang. Tapi kalau kita lihat periode 2019-2022 itu upside down. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata selama periode tersebut itu hanya 2,3%. Ya. Dan upah rata-rata real Pak, turun sebesar minus 0,8%. Pertanyaannya, kalau GDP naik, ya, upah real turun, siapa yang naik? Ya itu, yang punya batu bara, Kaltim, yang punya financial sector, dan lain itu. Pekerja turun. Padahal dari segi jumlah orang, dari segi siapa yang memilih presiden, yang pekerja kita, gitu ya. Jadi ada yang salah. Dan ini cukup untuk memprediksi apa yang terjadi dengan variabel-variabel yang lain. Informalitas per tahun naik 1,7%, Pak. 1,14%, bayangin. Selama periode itu rata-rata. Naik informalitas. Kemiskinan, naik. Ketimpangan, naik. Ikut, tuh semua ngikut. Jadi sebenarnya alertnya sederhana. Kalau Bapak lihat growth naik, tapi kemudian atau real wage-nya turun, itu udah red alert. Gitu. Jadi menurut saya variabel-variabel ini cukup untuk melengkapi. Walaupun tidak lengkap, karena di negara lain itu jauh lebih banyak lagi. Misalkan ini adalah contoh di OECD, itu dulu tahun 2008 itu Perdana Menteri Perancis, Fitosi itu meminta para
terkemuka dunia yang punya pemegang hadiah Nobel untuk membuat laporan untuk mengkritisi PDB yang memerintahkan Presiden Prancis. Dapatlah report namanya Beyond GDP. Ini, Bapak Ibu silakan Google, dikritisize lah apa itu GDP, kemudian menyarankan kalau gitu harus bagaimana. Ya ini publikasi berikutnya ini. Dan kritiknya banyak, saya nggak akan bahas, tapi yang jelas nomor 5 misalkan broaden income measure untuk non-market activity, aspek lingkungan dan lain-lain. Ya. Dan ini contoh publikasi OECD setelah itu, dia mempublikasikan yang disebut dengan house life. House life. Jadi ini indikatornya banyak sekali. Tentu kita masih jauh dari situ, tapi BPS saya pikir sudah mulai ke arah sana.